Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Habib dengan NIM 230404500005 dari kelas Bimbingan Konseling A. Di sini saya akan membahas mengenai Cognitive Behavioral Therapy dalam strategi efektif untuk mengubah pola pikir dan perilaku. Nah, sebelum membahas lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu CBT. Jadi, CBT yaitu Cognitive Behavioral Therapy yang tujuan mengubah pola pikir dan perilaku klien untuk memperbaiki adaptif emosi dan tindakan mereka terhadap masalah. Starlett menekankan bahwa CBT berfokus pada proses kognitif yang berkaitan dengan perubahan emosi dan perilaku. Masalah psikologis seringkali disebabkan oleh kognisi yang terdistorsi atau persepsi yang salah. Nah, oleh karena itu, CBT dirancang untuk mengatasi kesalahan pemrosesan informasi dan mengubah keyakinan negatif atau core belief menjadi lebih adaptif. Nah, CBT sebenarnya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap klien. Nah, adapun komponen utama yang meliputi yang pertama yaitu formulasi dan psikoedukasi, yang mana kita memberikan pemahaman tentang hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang kedua yaitu pemantauan melalui pikiran, yang mana kita melakukan mengidentifikasi pola pikir negatif dan keyakinan disfungsional. Yang ketiga, kita melakukan yang namanya identifikasi distori kognitif, yang mana kita melakukan menggali pikiran atau asumsi yang salah serta dampaknya pada emosi dan perilaku. Yang keempat, kita melakukan yang namanya evaluasi pikiran. Pikir dan seimbang, yang itu pembelajaran keterampilan baru yang kita pelajari nih seperti konsol dan thinking. Yang keenam yaitu pendidikan afektif, yang mana membantu klien menggali dan memahami emosi serta respon fisiknya. CBT memberikan pendekatan praktis untuk mengubah pikiran dan perilaku klien secara positif sehingga meningkatkan kesejahteraan emosional dan sosial. Selanjutnya kita membahas mengenai terapi berpikir positif. Berpikir positif adalah sebuah kemampuan untuk memandang situasi, diri sendiri, dan orang lain dari sudut pandang yang optimis dan membangun. Taufik menjelaskan bahwa berpikir positif melibatkan kebiasaan untuk mencari sisi baik dalam setiap situasi, sehingga memengaruhi sikap dan perilaku seseorang secara positif. Nah, Williams menambahkan bahwa pola pikir positif mencerminkan kecenderungan seseorang untuk bersikap optimis terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, yang pada gilirannya membantu dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, ada lagi nih, Seligman berpendapat bahwa individu yang berpikir positif melihat masalah sebagai sesuatu yang sementara, dapat dikendalikan, dan terbatas pada situasi tertentu. Sebaliknya, individu yang berpikir negatif cenderung menganggap bahwa masalah berlangsung selamanya, mengganggu segala aspek kehidupan, dan tidak terkendali. Pola pikir positif tidak hanya membantu seseorang menyelesaikan berbagai tantangan, tetapi juga memberikan dorongan motivasi untuk bangkit setelah kegagalan. Nah, menurut Albrecht, berpikir positif melibatkan berbagai aspek utama. Yang pertama yaitu harapan positif atau positive expectation.
fokus pada kesukaan, pada solusi, serta menjauhkan rasa takut terhadap kegagalan. Yang kedua yaitu afirmasi diri, yang mana kita menghargai kekuatan diri dan menggantikan kritik negatif dengan pandangan yang lebih membangun. Yang ketiga yaitu pernyataan non-penilaian, yang mana kita menggambarkan situasi tanpa memberikan penilaian negatif untuk menjaga sikap konstruktif. Yang keempat yaitu penyesuaian diri realistis, yang mana kita mengakui kenyataan dan cepat beradaptasi untuk menghindari perasaan frustasi, penyesalan, atau penyalahan terhadap diri. Pola pikir positif dan berperan besar dalam membantu individu menghadapi kesulitan, memotivasi diri, dan mengembangkan sikap yang lebih resilient terhadap berbagai tantangan hidup. Nah, dengan demikian, CBT adalah salah satu pendekatan psikologis yang berfokus pada hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Pendekatan ini dirancang untuk membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir negatif atau disfungsional yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Dengan teknik-teknik seperti cognitive restructuring dan self-management, CBT telah terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan psikologis, termasuk prokrastinasi akademik, kecemasan, dan perilaku maladaptif lainnya. Peran CBT dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, CBT digunakan untuk membantu siswa mengembangkan cara pandang yang lebih positif terhadap tugas-tugas akademik dan tantangan yang mereka hadapi. Prokrastinasi akademik misalnya seringkali dipicu oleh pikiran negatif seperti ketakutan akan kegagalan atau anggapan bahwa tugas terlalu sulit. CBT membantu siswa mengidentifikasi pikiran tersebut, mengevaluasinya secara kritis, dan menggantikannya dengan pola pikir yang lebih realistis dan produktif. Penerapan CBT pada prokrastinasi akademik memiliki bukti penelitian terdahulu mendukung efektivitas CBT dalam mengubah pola pikir dan perilaku siswa. Berikut beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu menurut Ervantini. Pada tahun 2019, penelitian ini menunjukkan bahwa teknik kognitif restructuring dalam konseling kelompok dapat secara signifikan mengurangi tingkat prokrastinasi akademik. Teknik ini membantu siswa mengenali pikiran negatif yang memengaruhi perilaku mereka dan menggantikannya dengan pemikiran yang lebih positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan pola pikir berkontribusi langsung pada peningkatan motivasi siswa untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua yaitu penelitian Febriani pada tahun 2020. Teknik Cognitive Behavioral Modification digunakan dalam penelitian ini untuk membantu siswa SMA mengatasi perilaku prokrastinasi akademik. Pendekatan ini melibatkan proses observasi diri, dialog internal baru, dan pembelajaran keterampilan untuk menggantikan pikiran negatif dengan perilaku yang lebih adaptif. Hasilnya menunjukkan penurunan signifikan dalam perilaku prokrastinasi siswa, sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas akademik mereka. Yang ketiga yaitu penelitian Abdullah dan Fitriana. Penelitian ini menggunakan teknik self-management dalam CBT untuk membantu siswa mengidentifikasi penyebab pikiran negatif dan menggantikannya dengan pola pikir yang lebih sehat. Teknik ini juga membantu siswa mengembangkan strategi pengelolaan diri seperti pengaturan waktu dan prioritas tugas. Hasilnya, siswa yang mengikuti intervensi ini menunjukkan
menunjukkan peningkatan signifikan. Kognitif behavioral therapy telah terbukti menjadi salah satu pendekatan psikologis yang paling efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang melibatkan pola pikir negatif dan perilaku maladaptif. Nah, penelitian terdahulu mendukung bahwa CBT tidak hanya mampu mengidentifikasi akar masalah dalam pola pikir individu, tetapi juga menyediakan teknik-teknik untuk mengubah menjadi lebih adaptif. Nah, secara keseluruhan berdasarkan penelitian terlebih terdahulu, CBT adalah strategi yang efektif untuk mengubah pola pikir dan perilaku karena yang pertama, membantu individu mengenali dan menggantikan pikiran negatif melalui teknik kognitif restructuring. Nah, yang kedua, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri melalui self-management. Yang ketiga, mendorong perubahan perilaku yang lebih adaptif dengan pendekatan komprehensif. Nah, yang keempat, memberikan dampak positif pada kesejahteraan mental dan fisik individu. Dalam konteks pendidikan, CBT memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan motivasi belajar, penurunan perilaku prokrastinasi akademik, dan kesejahteraan mental siswa. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam pengelolaan perilaku dan kesehatan mental secara umum. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.